Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali hari ini kita bertemu dalam BBM Biologi. Gimana kabarnya? Baik ya? Ya, saya berharap kita semua dan badan sehat walafiat. Karena itu, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kembali kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran online hari ini kita awali dengan gambar dalam tayangan yang ada di depan kalian ini. Ya, gambar apa ini? Ya, saya yakin sekali kalian sudah sangat memaklumi karena gambar ini sudah sering sekali muncul, lebih-lebih pada saat ini di mana kita sedang berada dalam masa pandemi ini. Iya betul, ini adalah gambar virus corona. Sebenarnya pemberian istilah corona itu berasal dari bahasa Latin yang artinya kurang lebih adalah mahkota. Mengapa disebut dengan corona? Karena kalau kita lihat sepintas bentuk dari virus ini itu mirip dengan mahkota yang sering dipakai raja. Nah, mirip nggak ya? Kita anggaplah mirip ya. Oke. Sebenarnya ini dulu namanya virus ini. Sebelum nama COVID-19, dia adalah bernama novel coronavirus. Istilah novel ini mengindikasikan bahwa virus tersebut punya kemampuan untuk menginfeksi tubuh manusia. Karena ada dugaan bahwa virus ini sebelumnya hanya menginfeksi tubuh hewan saja. Nah, ketika dia ternyata sudah mulai merambah punya kemampuan menginfeksi tubuh manusia, maka diberi nama novel tadi. Tetapi akhirnya WHO telah memberikan nama resmi yaitu Coronavirus Disease 19 atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Berbicara tentang pandemi COVID-19 ini, sering kita mendengar saran dari para dokter, saran dari ahli kesehatan, bahwa untuk menghadapi virus ini supaya kita tetap sehat, maka yang sangat diperlukan adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita atau meningkatkan imun dari tubuh kita. Dengan harapan ketika itu meningkat, maka meskipun kita misalnya terinfeksi virus tersebut, maka itu tidak akan sampai berdampak pada sakit karena kita punya kekebalan yang lebih kuat, lebih bagus dibanding virus itu sendiri. Oke, tema kita hari ini berarti ada tentang sistem pertahanan tubuh. Dalam ilustrasi ini kita melihat ini ada seseorang yang mencoba menolak dari berbagai macam gangguan yang diilustrasikan. Gangguannya itu berupa gambar-gambar mahkota warna hijau ini ya. Yang ini adalah virus-virus ya. Virus-virus. Nah, dia mencoba menolak. Jadi inilah gambaran sistem pertahanan tubuh. Adapun kompetensi dasar pada bahasan ini adalah menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Di sini ada kata sistem imun dan ada kata imunisasi. Nah, sistem imun ini anggaplah sebagai sistem kekebalan tubuh itu yang sebenarnya dia merupakan bagian dari sistem
pertahanan tubuh. Nah, adapun imunisasi ini adalah salah satu cara, salah satu metode untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Salah satunya dengan cara vaksinasi. Jadi imunisasi ini menggambarkan sebuah proses untuk mendapatkan sebuah kekebalan. Sebenarnya berbicara tentang apakah sama persis dengan antara sistem imun dengan sistem pertahanan tubuh. Mari kita lihat fungsi sistem pertahanan tubuh secara umum dulu. Yang pertama adalah melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke tubuh. Nah, dari sini kita bisa melihat nanti bahwa sebenarnya perlindungan tubuh terhadap serangan benda asing itu ada dua macam, yaitu perlindungan secara non-spesifik dan perlindungan secara spesifik. Kita bahas sesaat lagi nanti. Yang kedua, menghancurkan jaringan dan sel mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Pada setiap periode tertentu, jaringan atau sel-sel tubuh kita itu akan mengalami kerusakan. Beberapa faktor yang tentu saja yang mempengaruhinya ya. Nah, salah satu fungsi sistem dalam tubuh adalah terhadap sel-sel yang sudah expired tadi, itu akan dihancurkan dan akan dibentuk yang lebih baru lagi. Jadi semacam peremajaan, regenerasi dari jaringan dan sel-sel. Sehingga itu menjamin adanya keterbaruan di dalam sel-sel tubuh kita. Fungsi yang ketiga, mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Nah, salah satu kelebihan sistem kekebalan tubuh kita itu adalah ada sel-sel yang mampu mengenali jenis-jenis patogen yang pernah masuk. Jadi sel tersebut punya semacam ingatan atau memori, jadi sel-sel memori. Kemudian nanti ketika dia pernah masuk, maka dia akan ingat. Jika patogen tertentu itu masuk kembali, dia masih ingat. Dari tiga fungsi ini, kita bisa menyimpulkan secara umum bahwa sistem pertahanan tubuh adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh. Nah, berikutnya kita melihat sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit yang kita sampaikan tadi bahwa sebenarnya ada dua macam ya, yaitu pertahanan tubuh yang bersifat non-spesifik dan pertahanan tubuh yang bersifat spesifik. Pengertian non-spesifik ini adalah ketika patogen yang masuk, apapun jenis patogennya itu, maka tubuh akan memberikan respon yang relatif sama. Artinya respon akan diberikan dengan standar yang sama tanpa membedakan jenis patogen yang masuk. Itulah pertahanan tubuh non-spesifik. Sementara pertahanan tubuh spesifik ini lebih khusus, artinya tubuh akan merespon dengan cara yang berbeda ketika patogen yang masuk ke tubuh jenisnya itu berbeda. Oke, kita mulai yang non-spesifik. Secara umum, diagram ini menggambarkan bahwa sesungguhnya ada beberapa macam lapis ya pertahanan di tubuh kita nih. Dalam diagram ini ada 3 lapis. Jadi ada pertahanan pertama. Jika ini tembus, maka berperanlah peran yang kedua. Nah, andaikan ternyata patogen mampu menembus pertama, kemudian
dia akan berhadapan dengan pertanyaan yang kedua. Jika patogennya masih menang, atau dengan kata lain, pertahanan tubuh kita kalah untuk tahap yang kedua ini, maka kita masih punya sistem pertanyaan ketiga yang dikenal dengan pertahanan tubuh spesifik. Ini artinya sebuah patogen apapun itu ya, bisa berupa virus, bisa bakteri, bisa jamur atau bahkan protozoa. Itu ketika menginfeksi tubuh manusia, maka dia harus melewati 3 pertahanan ini. Jadi kalau kita sakit itu berarti apa? Berarti patogen yang bersangkutan itu sudah mampu menembus 3 pertahanan ini. Namun, jika dengan pertanyaan yang pertama saja sudah berhasil tubuh kita, maka kita insya Allah tidak akan sakit, tetap sehat. Jadi pada intinya itu, seberapa jauh pertahanan ini mampu menahan dari gempuran patogen, itu yang mengakibatkan atau berimplikasi pada sehat atau sakitnya tubuh kita. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini bisa dilakukan oleh kulit. Ini biasa disebut dengan pertahanan fisik ya. Artinya di kulit kita kan itu sesungguhnya ada lapisan-lapisan ya, ada jaringan epidermis. Itu sendiri kan cukup berlapis-lapis sebenarnya. Itu pada intinya salah satu fungsinya adalah menahan supaya patogen tidak masuk. Yang kedua adalah pertahanan membran mukosa atau semacam selaput lendir ya. Ini juga pertahanan fisik sebenarnya, kulit dan membran mukosa ini. Yang ketiga yaitu keberadaan rambut-rambut pada hidung dan silia pada trakea. Ini bisa disebut sebagai sebuah pertahanan mekanis ya, atau mekanik barangkali. Jadi kalau yang pertama tadi pertahanan yang bersifat fisik, yang kedua pertahanan mekanik. Artinya keberadaan rambut-rambut dan silia ini sebenarnya adalah untuk menghalangi masuknya patogen lebih jauh lagi. Berikutnya ada jenis pertahanan kimia, yaitu dengan cairan ekskresi atau sekresi dari kulit dan membran mukosa. Karena di dalam cairan ini itu mengandung zat-zat kimia tertentu yang bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri atau mikroba yang lainnya. Nah, ini semua dianggap sebagai pertahanan yang pertama. Jika ini cukup kuat, maka bakteri atau patogen yang lain tidak mampu menembusnya, sehingga di sini mereka akan mati duluan, bakteri-bakteri tersebut atau patogen itu tidak akan berlanjut ke tahap berikutnya. Namun, jika pada pertahanan pertama ini ternyata patogennya lebih kuat, nah, maka lanjutlah ke pertanyaan kedua. Jadi ternyata ini bobol ya, bisa dibobol oleh patogen. Jangan khawatir, tubuh kita akan punya benteng yang kedua, yaitu dengan salah satunya dengan cara inflamasi atau disebut dengan istilah peradangan. Karena itu jika contoh ya, misalnya kita tergores atau terluka, itu kan tidak lama kemudian akan timbul bengkak. Nah, peristiwa bengkak itu adalah salah satu indikasi terjadinya reaksi inflamasi. Jadi jangan khawatir, justru bengkak itu menandakan sistem pertahanan tubuh kita sedang bekerja ya. Biasanya ini ditandai dengan 4 gejala ya, yaitu dalam istilah kedokteran, istilah medis biasanya disebutkan dengan gejala dolor, rubor,
kalor, dan tumor. Nah, apa itu? Oke, dolor artinya adalah nyeri, jadi ada timbul rasa nyeri ya. Rubor itu kemerah-merahan. Kita akan melihat bahwa warna kulit pada daerah pembengkakan itu akan berbeda atau sedikit lebih merah dibanding warna kulit sekitarnya. Kemudian juga kalor artinya panas. Kalau kita pegang kan kita bisa merasakan bahwa suhunya lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya. Kemudian juga tumor, yaitu ada pembengkakan, jadi lebih kembung lah penampilannya. Jadi saya ulang tadi ada 4 gejala inflamasi, yaitu dolor, nyeri ya, rubor, kemerahan warnanya, kalor, panas, dan tumor atau bengkak. Nah, untuk intermezzo saja, kalau dalam bahasa Jawa, ini biasanya kita sebut dengan istilah 4A, ya, 4 huruf A. Huruf A yang pertama adalah abang. Abang itu karena dalam bahasa Jawa, kemerahan ya, merah itu namanya abang. Jadi abang. Yang kedua adalah anget. Anget itu semacam panas lah ya, hangat ya. Jadi ada peningkatan suhu. Jadi abang, anget. Yang ketiga abuh. Abuh itu artinya bengkak. Jadi lebih gembung, lebih gede dibanding biasanya atau dibanding area sekitarnya, dia lebih bengkak. Abang, apa tadi ya? Sudah ya, abang, anget, abuh. Dan nyeri, apa nyeri itu kalau dalam bahasa Jawa? Supaya nyambung ya, 4 aduh ya, gue lah. Sebagai gambaran gitu ya. Jadi abang, anget, abuh, dan aduh ya, karena nyeri ya. Ya, itu intermezzo saja. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Di samping ada inflamasi, ada juga sel-sel fagosit. Ini dilakukan oleh sel-sel darah putih. Misalnya adalah kita telah mempelajari ada jenis neutrofil, ada jenis monosit yang punya kemampuan untuk mencerna dari sel-sel bakteri atau patogen yang lainnya. Jadi termasuk pertanyaan kedua. Dan yang ketiga adalah protein antimikroba. Artinya, tubuh ini mampu membentuk sebuah protein di mana protein nantinya bisa misalnya berhadapan dengan bakteri, maka protein ini mampu membuat lubang-lubang pada sel bakteri. Jadi dinding selnya dilubangi tembus sampai itu membran plasma itu lubang. Jika sel bakteri mengalami banyak lubang di pada area dinding selnya, maka tentu saja misalnya garam-garam kalsium yang berada di tubuh bakteri akan keluar. Sedangkan cairan dari luar bisa masuk dalam tubuh bakteri. Jadi dengan dinding yang lubang, bakteri akan kehilangan Ca, sebuah ion sangat penting bagi dia sebenarnya. Tapi dia justru kemasukan cairan atau mineral yang lain yang sesungguhnya dia tidak memerlukan. Nah, akibatnya rusaklah sel-sel bakteri. Nah, jadi musuhnya sudah hancur gitu. Itu namanya protein antimikroba. Oke, kita andaikan ya, kita anggap misalnya pertanyaan pertama ternyata tembus. Setelah kulit, membran mukosa, dan teman-teman ini berusaha melindungi tubuh kita, ternyata patogennya sangat kuat. Maka dia akan berhadapan dengan pertanyaan kedua. Andaikan pertanyaan kedua pun ternyata dia masih kuat, maka akan dilanjut dengan pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini dikatakan sebagai pertanyaan tubuh yang bersifat spesifik. Nah, sebenarnya inilah yang sebenarnya disebut dengan sistem imun itu yang di sini. Jadi pertahanan tubuh lebih mengacu ke pertahanan tubuh yang bersifat spesifik. Jadi imunitas di sini letaknya.
di mana yang dilakukan oleh limfosit ya. Kita mengenal ada beberapa macam limfosit ya, ada sel B limfosit, ada sel T limfosit, di mana baik sel B maupun sel T itu sendiri ada semacam pembagian tugas yang berbeda. Ada yang bagian mengingat, misalnya memori, ada bagian menghancurkan, dan seterusnya. Nah, mekanisme yang kedua adalah melalui reaksi imunoglobulin atau disebut dengan reaksi antibodi. Karena prinsipnya antibodi ini itu akan dibentuk oleh tubuh ketika ada antigen yang dibawa oleh protein asing, atau dia bukan protein ya, yang dibawa oleh sel-sel asing, sehingga tubuh akan mereaksinya dengan membentuk antibodi. Oke, kita sekarang melihat sekilas tentang perjalanan tubuh spesifik atau sistem imun. Nah, kita lihat sini. Ini adalah komponen yang terlibat di dalam sistem imun. Pengertian komponen di sini, dia bisa merupakan organ, bisa merupakan kelenjar, atau bagian dari organ tertentu. Inilah komponen yang terlibat. Silakan kalian cermati dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang secukupnya. Ya. Pertama, misalnya di sini dikatakan yang berperan adalah nodus limfa atau nodus limfe yang dalam ilustrasi ini digambarkan dengan warna hijau. Di tubuh kita ada titik-titik tertentu yang di situ mengandung nodus limfe. Misalnya di sini di leher ya. Kemudian di area ketiak baik kiri maupun kanan, dan area di sini. Nah, itu yang pertama, nodus limfe. Kemudian yang kedua, yang adalah appendix. Kita melihat dalam gambar ini ada gambar usus besar, kemudian nyambung dengan usus kecil. Nah, lokasi dari appendix ini ya, itu adalah pada area persambungan ini. Jadi dia berada pada area perbatasan antara usus besar dengan usus kecil. Ini appendix. Kita lihat sendiri bentuknya kan kayak apa ya? Kayak cacing kali ya. Karena itu biasanya appendix sering diterjemahkan dengan umbai cacing. Pada pustaka-pustaka yang lama, itu biasanya belum dibahas apa itu fungsi appendix. Bahkan kalau kita mempelajari tentang evolusi, ini dianggap sebagai sebuah organ atau bagian organ yang tidak ada fungsinya. Tapi belakangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata appendix ini berperan di dalam sistem kekebalan tubuh. Baik, berikutnya yang berperan adalah bone marrow atau sumsum tulang. Sumsum yang berada di dalam tulang ini itu merupakan tempat pembentukan sel-sel darah. Di antaranya atau antara lain adalah sel darah putih ya. Disinilah tempat pembentukan dari komponen-komponen sel darah atau yang berhubungan dengan masalah sistem kekebalan tubuh. Berikutnya lagi, ini istilah baru ya, fire patch. Sebenarnya dia itu merupakan suatu kumpulan sel limfatik yang kalau kita lokasinya itu berada di daerah usus halus. Nah, tepatnya pada daerah ileum.
Kan usus halus ada bagian duodenum, kemudian ada bagian yang lainnya, jejunum, ileum. Nah, ini pada bagian ileumnya. Ini semacam kumpulan sel. Kenapa dinamakan Peyer's patch? Ini ceritanya karena ditemukan oleh seorang ahli dari Swiss, yaitu Hans Conrad Peyer dari Swiss. Nah, akhirnya untuk menghormati jasa beliau, maka namanya diabadikan pada kelompok sel limpa di sini. Nah, ini satu tradisi dalam sains. Biasanya nama-nama penemunya itu dilekatkan pada apa yang jadi temuannya. Ini salah satu upaya untuk menghormati jasa-jasanya. Jadi sawang untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita, marilah kita apa? Ya, menuliskan nama-nama mereka pada yang sesuatu yang ditemukannya. Oke. Organ atau komponen berikutnya yang berperan dalam sistem imun adalah spleen. Apa nih spleen? Ya, betul, limpa. Kita lihat posisinya ada di sini ya, yaitu di area di rongga perut sebelah kiri. Kalau ini diafragma berarti dia di bawah diafragma. Atau kalau kita dari samping, dia pun berada atau dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi berada di sebelah kiri di rongga perut, dilindungi oleh tulang rusuk. Kalau kita lihat ukurannya, dia merupakan organ sistem imun yang terbesar. Dan ukurannya dibanding yang lain-lain kan relatif lebih besar, yakni limpa. Komponen berikutnya adalah timus. Di sini lokasinya. Kita sudah pernah mempelajari timus ini pada kelenjar endokrin, karena dia memang salah satu dari kelenjar hormon. Tetapi untuk sistem imun pun ternyata dia juga punya peranan. Salah satunya ada jenis-jenis sel tertentu ya, yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Pembentukannya di dalam sumsum tulang. Tetapi untuk proses berikutnya, untuk proses penyempurnaannya, pendewasaannya, itu dilakukan pada kelenjar timus ini. Jadi ini nyambung juga dengan sistem imunitas. Dan komponen terakhir adalah ini ya, berada di area sekitar ini, rongga mulut, yaitu ada tonsil dan adenoid. Oke, anak-anakku sekalian, ini sekilas tentang sistem pertahanan tubuh. Yang secara umum tadi ada dua macam, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Untuk yang pertahanan tubuh spesifik inilah yang lebih mengacu pada sistem imun. Ada banyak hal yang masih bisa kalian gali dalam pokok bahasa ini, dalam pembelajaran ini. Misalnya kalian nanti akan mengetahui bahwa ternyata jenis-jenis kekebalan itu juga ada yang namanya kekebalan aktif, ada kekebalan pasif, kemudian juga ada cara mendapatkannya yang secara alami, ada cara buatan, dan seterusnya. Oke, silakan kalian lanjutkan. Ini hanya semacam pengantar, pendahuluan, dengan harapan memotivasi kalian untuk mengerjakan tugas pada itunya, pada LKS-nya. Baik, untuk sementara sampai di sini. Selamat mengerjakan tugas, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.